Saya mendengar guru kita, Uzma, menyebutkan kalau beliau khawatir dukhon terjadi tahun depan. Dukhon adalah tanda kedua dari 10 tanda besar kiamat, di mana awan akan menutup bumi selama 40 hari 40 malam, siang tidak, malam pun tidak. Aduh bro, Ya, aduh, kenapa? Ini bro, dunia katanya mau kiamat bro, bentar lagi. Siapa yang bilang? Itu di berita-berita bro, ada datang. Aduh, khawatir kali aku nih ah. Kapan katanya? Katanya tanggal 15 Ramadan bro. Ngapain lagi ente khawatir bro? Khawatir lah bro. Ini udah Kiamat. 17 Ramadan. Oh iya ya bro ya. Udah lewat 2 hari. Udah lewat. Berarti nggak jadi? Bohong. Oh, Ngeprank deh, ngeprank. Aduh. Lagi musim ngeprank bro. Ngeprank ya. Ya, kiamat pun di prank ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di channel Kapita True, channelnya tempat kebenaran yang hakiki. Lagi-lagi perkara dukhon, tak henti-hentinya perkara dukhon masuk ke telinga saya. Nah, tak hanya satu orang bro Iya. yang menyampaikan perkara dukhon ini. Oh, bukan satu orang Bukan aja. satu orang aja. Itu tahu kita siapa. Siapa bro? Namanya Rahmat Baikuni. Bagaimana tanggapan bro mengenai sosok Rahmat Baikuni ini? Rahmat Baikuni ini kalau nggak salah ini orang Sunda ya, orang Bandung. Jadi kita panggilnya Kakang. Kakang Baikuni. Oke. Rahmat Baikuni atau Kakang Baikuni ya, dikenal Ya. sebagai penceramah, sebagai ustadz ya, akhir zaman. Akhir zamannya. Labelnya ngeri. Ustadz akhir zaman. Yang mampu menyimpulkan akhir zaman itu seperti apa? Ya, sama seperti orang yang sebelumnya kita bahas, Pak Jul. Jangan Bapak Ustaz. Ustadz. Oke deh. Pertama kita lihat dulu track record. Ya. Kita coba lihat berita ya. Kita berdasarkan berita, bukan cakap-cakap doang. Bukan asal cakap. Ya. Ini ada sumbernya. Ya. Ya. Pertama kita lihat berita dari liputan6.com. Wah. Di sini disebutkan Polda Jawa Barat tetapkan Ustadz Rahmat Baikuni tersangka hoax Hoax mengenai ya, tentang diracunnya sejumlah KPPS. KPPS tahu ya? Tahu. Coba sebutkan apa dulu biar penonton kita juga tahu. kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ya, jadi ini erat kaitannya dengan pemilu tahun 2019. Pada saat itu kan memang banyak rekan-rekan kita KPPS itu yang meninggal dunia ya. Mungkin karena banyak faktor. Nah, oleh Kakang Rahmat Baikuni disebutkan bahwa rekan-rekan kita itu adalah kematiannya itu karena diracun. Analisis yang tajam kali. Kita juga nggak tahu dasar dia dari mana, bagaimana misalnya proses untuk meracunnya, sehingga dari Sabang sampai Merauke serentak gitu serentak ya. gitu. Nah, kita nggak usah bahas di situ lagi. Yang jelas kasusnya dia jadi tersangka karena kasus penyebaran hoax. Itu satu. Ada lagi? Ada lagi. Banyak. Oke, apa tuh bro? Oke. Ya. Yang kedua, Rahmat Baikuni mengatakan yang menciptakan teroris di Indonesia adalah Densus 88. Ini tuduhan yang serius, bro. Ternyata kontroversi tentang Kakang Rahmat Baikuni nggak berhenti sampai di situ. Banyak lagi bro. Ada lagi kasusnya ini. Wih. Ya, meskipun ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum ya. Apa itu bro? Ini kita lihat dari liputan6.com lagi. Ini kasus Kakang Rahmat Baikuni dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Di berita ini ada satu masjid di Jawa Barat yang diarsiteki oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini kan arsitek ya. Jadi dia mendesain sebuah masjid dengan bentuk yang dianggap oleh Kakang Baikuni seperti apa? Simbol Illuminati, simbol gajah. Alasannya karena itu ada segitiga. Masa setiap segitiga itu gajah? Ente tahu nggak ada tepung? Ya. Untuk buat kue itu simbolnya segitiga. Berarti itu dajjal. Ya Allah. Aduh, perkara segitiga. Jadi
Kakang Baikuni bilang, ya, karena menurut Kakang Baikuni itu ada simbol Dajjal, ya, dia katakan ini di ceramahnya, haram hukumnya simbol itu ada di dalam masjid. Haram katanya. Karena simbol itu akan membatalkan sholat kita dan akan menggugurkan tauhid kita. Waduh. Ini kalau kita kaji secara fikih, Ya, gimana tuh pandangannya? kalimat tersebut sangat bermasalah, problematis. Tendensius ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita tanya, apakah ada dalil yang menyatakan bahwa simbol segitiga itu haram? Bagaimana dia bisa menjawab itu? Ya, ya. Terus kalau memang ada, siapa ulama yang berfatwa demikian? Ya, ya. Terus kalau tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu, lalu apakah Kakang Baikuni ini mempunyai kapasitas sebagai seorang mujtahid? Ya, kita tahu kapasitas, secara kapasitas jauh lah dari orang yang bisa kita kategorikan sebagai seorang mujtahid, kira-kira begitu. Ya. Nah, memang belakangan ini ya kajian tentang akhir zaman ini begitu laris ya. Masjid membludak, dipadati jemaah, kan gitu kan. Cuma kadang-kadang memang para penceramah ini sering kebablasan. Karena yang dibahas ini kan perkara gaib. Ya. Ya, perkara yang belum terjadi. Seharusnya pembahasannya itu dicukupkan pada uraian yang periwayatannya itu memang betul-betul sahih atau setidak-tidaknya hasan. Ya. Kan gitu. Nah, kalaupun misalnya ada ulama yang menafsirkan, sebutkan siapa nama ulamanya. Apalagi kan ini mereka menyebutkan ini adalah nubuatnya Rasulullah. Prediksi lah kalau dia bilang. Nah, ini dihubungkan dengan Rasulullah. Gitu. Itulah tadi track record seorang Rahmat Baikuni ya. Kalau kembali lagi misalnya ke persoalan yang sedang viral itu, ini sama kayak video kita yang sebelumnya ya. Rahmat Baikuni ini berulang kali berceramah tentang dukhon ini, dan ini terjadi sudah beberapa bulan yang lalu, kan gitu. Jadi kalau untuk pembahasan hadis dukhonnya sudah kami singgung di video sebelumnya ya. Bagaimana status hadis itu, bagaimana juga Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Ada satu hadis juga yang akan saya bacakan ya, di dalam kitab Mu'jamul Kabir Imam Tabrani disebutkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kadzaba alayya bunya lahu baitun fi jahannam." Yang sekira-kira artinya, barang siapa berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan baginya rumah di neraka. Dapat rumah, Bro. Dapat rumah. Nggak perlu pakai DP ini. Tapi di mana, Bro? Tapi neraka. Anda mau nggak rumah gratis, nggak pakai DP, nggak pakai cicilan, berdusta saja atas nama Rasulullah, ya, sampaikanlah hadis-hadis yang palsu. Syaratnya itu ya, mudah. Syaratnya ya, mudah sekali. Dapat rumah mudah. Tapi tempat yang seram gitu. Neraka tempatnya. Oke, Bro, baik, terima kasih atas penjelasannya, Bro. Tokohnya ini nggak jauh beda sama video kita sebelumnya ya. Ya. Oke, Bro, pesan untuk penonton setia video kita. Oke, ya. Baik. Ini pesannya hampir sama ya, seperti yang sebelumnya, bahwa kita harus selektif lah. Ya, memilih guru atau ustadz ataupun penceramah gitu ya. Lagi-lagi kalau memiliki track record yang tidak baik, apalagi pernah menjadi tersangka dalam kasus penyebaran hoax. Penyebaran hoax itu bukan main-main. Hoax itu kita tahu itu kedustaan, kebohongan. Ya, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun kelanjutan kasusnya kita belum begitu tahu ya. Kita memang harus betul-betul menyaring siapa yang harus kita undang. Karena kita juga merasa miris sebenarnya orang-orang seperti ini masih mendapatkan panggung. Yang mendapatkan panggung ceramah ke sana kemari gitu. Kalau menurut saya bahkan ceramah-ceramah mereka itu justru menimbulkan kontroversi. Berbanding terbalik dengan hakikatnya Islam itu hadir membawa kedamaian gitu. Iya, akhirnya timbul perdebatan berkepanjangan, bahkan akhirnya dijadikan sebagai bahan lelucon
sebagai bahan candaan. Anda bayangkan saja berulang kali mereka mengatakan sesuatu, ya kan, memprediksi sesuatu, ternyata tidak ada satu pun yang tepat. Berpikiran liar orang bisa, ini Islamnya yang salah atau memang ustadznya yang, nah, ini kan perlu diluruskan juga. Perlu diluruskan. Oleh karena itulah kawan-kawan, kita juga bukan merasa kita paling benar ya, tapi kita merasa prihatin atas oknum-oknum seperti itu ya, yang mungkin juga bagi sebagian orang tabu untuk membahasnya, kan gitu. Demikian saja video kami kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel Kapita True ya, dengan cara subscribe, like, komen, hidupkan lonceng dan share. Wassalamualaikum.